Efek magis Yeom Ki-hun. Sulap Hoki Caraka jadi striker tajam. Hey kid. Hoki Caraka tampaknya mengalami pengalaman positif serupa seperti yang dirasakan Ramadan Sananta setelah kembali memperkuat timnas Indonesia. Perubahan ini terutama terkait dengan insting tajam Hoki di level klub yang semakin berkembang setelah membela timnas. Terbaru, Hoki berhasil mencetak 2 gol saat membantu PSS Sleman meraih kemenangan pertama mereka di Liga 1. Dalam pertandingan melawan Arema FC di Stadion Manahan pada Jumat sore, Hoki menyumbang 2 dari 3 gol kemenangan PSS Sleman. Gol-golnya tercipta pada menit ke-39 dan ke-54, mengunci kemenangan 3-1 atas Arema FC. Penampilan cemerlang Hoki ini menjadi modal positif bagi dirinya untuk terus mengasah kemampuannya. Sebagai pemain timnas Indonesia, Hoki diharapkan mampu bersaing di daftar pencetak gol terbanyak Liga 1 musim ini. Meski usianya masih muda, Hoki memiliki potensi untuk menunjukkan kualitas terbaiknya, apalagi dengan kesempatan belajar saat dipanggil timnas. Mungkin, insting tajam yang diperlihatkan Hoki saat mencetak brace ke gawang Arema FC merupakan hasil dari kehadiran asisten pelatih khusus timnas Indonesia. Pelatih utama timnas, Shin Tae-yong, beberapa waktu lalu mendatangkan asisten baru yang fokus mengasah ketajaman lini serang Garuda. Asisten tersebut adalah Yeom Ki-hun, yang direkrut untuk membantu melatih para penyerang timnas Indonesia, terutama dalam persiapan untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong mendatangkan Yeom karena merasa ketajaman penyerang timnas belum maksimal, terlihat dari minimnya gol yang dicetak oleh pemain depan di tingkat senior. Selain itu, kebiasaan para penyerang timnas yang sering membuang peluang emas menjadi alasan lain. Shin Tae-yong berharap dengan kehadiran asisten khusus ini, para penyerang dapat lebih efisien dalam mencetak gol. Di timnas, saya melihat masih kurang dalam hal mencetak gol, bahkan peluang yang ada pun sulit dikonversi, kata Shin Tae-yong. Saya melihat kelemahan utama saat ini adalah di lini depan, maka dari itu saya mendatangkan pelatih khusus untuk meningkatkan performa tim. Sentuhan ajaib Yeom Ki-hun mungkin sudah mulai terasa, meskipun pembuktiannya bukan di timnas, melainkan di klub. Hoki Caraka menjadi salah satu contoh pemain yang merasakan dampak positif dari kehadiran asisten pelatih ini. Korban Shin Tae-yong bertambah. Pelatih Australia putuskan undur diri. Hey kid. Ada 7 pelatih yang harus mengalami pemecatan atau memilih mundur setelah menghadapi Shin Tae-yong dan timnas Indonesia, termasuk pelatih Australia, Graham Arnold. Di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, timnas Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, seringkali meraih hasil yang memuaskan. Hasil tersebut bahkan diraih saat melawan negara-negara yang kualitasnya di atas Indonesia. Keberhasilan ini menyebabkan beberapa pelatih lawan kehilangan jabatannya atau memutuskan untuk mundur. Graham Arnold baru-baru ini mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih kepala tim nasional Australia. Keputusan ini disampaikan kepada Football Australia awal minggu ini dan telah disetujui oleh Dewan. Kini, fokus Football Australia beralih pada pencarian pelatih baru menjelang fase kedua kualifikasi AFC Asia pada Oktober mendatang. Arnold telah memimpin tim Subway Socceroos sejak Agustus tahun 2018, menandai masa kedua dalam karirnya sebagai pelatih setelah pernah menjabat sementara pada tahun 2006 sampai tahun 2007. CEO Football Australia, James Johnson, mengungkapkan bahwa kepergian Arnold menandai akhir dari sebuah era dalam sepak bola Australia. Kontribusinya sangat besar dan jelas terlihat dalam perkembangan tim. Di bawah arahannya, kami mencapai banyak pencapaian penting yang mengangkat sepak bola Australia di tingkat dunia. Semangat dan dedikasi Arnold telah meninggalkan dampak yang mendalam bagi tim dan olahraga ini, ungkap Johnson. Meskipun mereka menghormati keputusan Arnold dan merasa kehilangan, perubahan seperti ini merupakan hal yang wajar dalam sepak bola internasional. Kami akan segera mencari pelatih baru untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas tim, terutama menjelang jendela kualifikasi penting bulan depan, tambahnya. Fokus Football Australia saat ini adalah menemukan kandidat yang tepat untuk melanjutkan fondasi yang telah dibangun Arnold dan membawa tim ke arah yang lebih baik. Waktu adalah hal yang krusial,
dan kami berkomitmen untuk memastikan transisi berjalan lancar agar Subway Ceros tetap berada di jalur kesuksesan, tutup Johnson. Media Cina pesimis Cina bakal menang lawan Indonesia. Mes Hilger jadi salah satu penyebabnya. Media China mengakui bahwa peluang tim Dragons untuk meraih kemenangan melawan timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tampak tipis. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 Oktober mendatang di Qingdao, China. Meskipun bermain sebagai tuan rumah, sejumlah laporan media China menunjukkan pesimisme bahwa tim mereka akan mampu mengalahkan skuad Garuda. Salah satu faktor yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan kekuatan timnas Indonesia dengan masuknya dua pemain keturunan, Eliano Reijenders dan Miss Hilges. Keduanya saat ini tengah dalam proses naturalisasi dan diharapkan dapat memperkuat tim Merah Putih pada bulan Oktober mendatang. Kehadiran mereka menjadi harapan besar bagi Indonesia untuk tampil lebih kompetitif. Indonesia yang sebelumnya berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia diharapkan semakin kuat dengan kehadiran Eliano dan Miss, tulis laporan dari media Netis, yang kemudian menambahkan, timnas China akan kesulitan meraih kemenangan menghadapi Indonesia yang seperti ini. Kondisi tim China sendiri tengah dalam situasi yang tidak menguntungkan. Di bawah asuhan pelatih Branko Ivankovic, performa mereka belum menunjukkan peningkatan signifikan. Kekalahan telak 0-7 dari Jepang menjadi salah satu bukti keterpurukan tim ini. Lebih ironis lagi, dalam laga melawan Arab Saudi, yang hanya bermain dengan 10 orang, China tetap harus menerima kekalahan 2-1 di kandang sendiri. Di sisi lain, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain sebelum bertemu China dalam upaya untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Hasil dari laga ini tentunya akan berpengaruh pada mental dan kesiapan Indonesia menjelang laga krusial di Qingdao.